Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Mustafa baru datang, keadaannya sangat menggigil. Ya Pak ya? Sampai seperti apa Pak? Pingsan apa gimana? Gitu ya Pak? Giginya Gitu ya. Apanya Pak? gigi. Gigi? Iya. Giginya? Tumbuhan itu menggigil itu kayak gitu. Gitu ya. Tadi awal sudah saya minumi air hangat di sini. Udah mati semuanya. Sekarang zaitun sudah masuk. Anunya sudah masuk matunya. Diwawancara ya, saya tak buat soalnya saya harus telepon Gunung Harta belum masuk. Diwawancara ya Pak. Dulu seperti itu langkahnya gimana? Ya, kalau dulu ya ke rumah sakit minta saran dokter. Jadi kadang-kadang ya kalau dokternya nyarankan operasi ya operasi. Tapi yang jelas opnam lunak. Opnam. Ya. Nanti kalau di sana tangani sama dokter bedah, ya dokter bedahnya kalau bilang operasi ya dioperasi. Kalau diamputasi ya Dioperasi apanya Pak? ya kakinya itu dibersihkan. Yang lukanya itu ya? Iya. Tapi kadang-kadang sarannya itu terus ekstrim, amputasi gitu kan. Jadi saya nggak bisa, saya dirawat istilahnya saya berjuang 7 tahun supaya nggak kehilangan kaki saya. Tahu-tahu 1 tahun supaya tidak diamputasi itu ya Pak? ya 7 tahun tak sakit apa, aduh, kita belain. Kalau Ini ya Pak, sambil iya. disambi ya Pak? ya kalau diamputasi ya sia-sia perjuangan saya. Monggo Pak, sambil Iya. bicara sambil diminum supaya Iya. saya ingin tahu bilangnya itu. Ya tak telepon. Pelan-pelan aja Pak. Ya. Jadi ya rencananya begitu, mau menghubungi ambulan. Tapi Yang kapan itu Pak? ya tadi pagi Tadi pagi. Oh, ini ambulan. mau nelpon ambulan rencana. Rencana. Cuma HP saya lagi error, jadi saya bingung. Nunggu saudara Langsung ke saya. sini sebetulnya. Saya di tengah-tengah jalan itu. Pak Faisal, barangnya terpundi? Oh berarti Oh, menggigilnya tadi di tercokro. tengah jalan. Gigi. Mulai pagi. Mulai pagi Oh, mau udah dipendam. menggigil. Kali kanca kula goceng nih, nggih. Oh, nggih. Nggih. Assalamualaikum nggih. Mulai pagi. Pagi udah menggigil gitu Iya. ya? Saya kira cuacanya Nggih. dingin, tapi Nggih. Reaksinya, nggih. Iya. Jadi saya mau menghubungi ambulan, ya, mau ngurus surat rujukan. Nggih. Kalau surat rujukannya kan memang sudah habis. Iya. Nggih, Pak Ci Samsul sampun nggih. Kalau minta rujukan biasanya di mana Oh, Pak? nggih. Nggih, pun nggih. Kendal kerep sana. Nggih, pun nggih. BNC Assalamualaikum. Puskesmas? sana Telogo Mas. Itu logo Mas. Iya. Soalnya dulu kan saya alamatnya di panti di Sigura-gura. Oh Tinoyo, jadi iya. Jadi tadi itu sempat mau manggil anu ya Pak, Ambulans. mau manggil ambulan. iya, cuma Karena kan menggigilnya itu ya. iya, cuma kan anunya HP saya lagi error, jadi Iya. bingung. Mau Semuanya itu gini Pak, semuanya skenarinya Allah. nah, Mungkin Bapak kalau saat ini sudah dibawa ambulan lain,
tidak ketemu saya lagi kan gitu apa? Iya, saya Tapi Allah berkehendak lain masih ketemu. tapi saya kan berpikiran tadi itu saya mau pamit sama sampean kan Nggih. gitu. Soalnya kan pengobatannya sudah tak pasrahkan sampean kan gitu. Iya. Jadi saya minta saran gimana kalau sama menyarankan ke dokter aja Pak, ya sudah saya ke Iya. dokter kan gitu. Tapi karena Bapak itu apa itu masih itu kan gejala ini bisa diatasi ya sudah Nggih. kan gitu. Kalau saya ya mungkin saya putus sudah tak Nggih. langsung kambulan aku Nggih, Mas. nggak pamit gitu. Iya. Tapi karena saya mikir di tengah jalan itu tadi di roti itu loh. Nggih, nggih. Di Gitu. Laudatar itu dia duduk di situ di tengah itu kan saya pulang apa kesini. Nggih. Saya mikir Sekarang kita hentikan dulu. Sekarang menggigilnya gimana? ke Posisi masih Masih kenceng, cuma- tengah-tengah, apa ya, berkurang jauh? ada berkurang. Ada berkurang. Nggih. Ya. Karena masih ada cara banyak saya lakukan. Iya. Ini aja nanti kalau jenengan sampai menggigil, pil lagi 4 ini. Oh, iya. Pil lagi ini. Iya. Ini pembersih karena apa? Di saat sampean menggigil seperti ini, yang dulu sering menggigil dioperasi kan gitu ya Pak. Itulah saatnya ini. Kalau jenengan kuat berarti lulus Pak, sembuh Pak. Kalau nggak kuat ya gimana lagi, harus Iya. ke dokter gitu. Makanya ini kasih kesempatan ini sampai jam 8. Iya. Kalau begitu hilang, kuncinya sudah dipegang. Iya. Nah gitu. Jadi kalau besok pagi, Mbak Amel besok libur apa? Libur. Oh harus nanti saya beritahu. Kalau ada langkah pertama adalah minum, kan tak pandu dari Bali. Nggih. Besok. Ya, Bapak diwawancarai lagi bapaknya. Posisinya kurang berapa persen Pak menggigilnya sembuh? Ya, 30%. 30%. Kurang 30% ya? Ya, 30%. Jadi Berkurangnya? Ya, 70%. Oh, masih 70. Iya. Ya. Bertahan ya Pak. Ya, Sampai jenengan benar-benar memang nggak kuat. Kalau nggak kuat ya memang nggak jodoh ke Eropa. Itu aja. tapi kan Gitu. itu minimal berkurang ya, berarti ada harapan. Oke, karena Insyaallah. saya sangat pengalaman gini Pak. Ya. Jadi saya dulu sekolahnya memang gitu. Sekolahnya di Eropa. Nanti terjadilah detok. Kalau menurut saya Bapak masih ringan. Ada yang winginya seperti pecah Pak. Oh, Pecah. ada. Ya Allah. Tapi saya kasih cuma zaitun tok, sudah. Dia tidur, sudah. Setelah tidur sudah sembuh. Ada. Tuh. Tapi kan bapaknya benar-benar parah memang Iya. penyakitnya. Ya, Benar-benar parah. sudah tahu. Jadi ekstra. Jadi makanya yang utama Pak, nanti saya bawa ini madu. Sampean ini baru beli saya ini. Dan di malam belanja. Iya. Ini kan minyak zaitunnya sudah. Jadi nanti kalau menggigil jenengan sudah harus minum pertama zaitun. Tidur. Yang kedua masih saja Ya, gitu. Jenengan harus bertahan loh Pak. ya, Di sunnah Rasul ini harus bertahan. iya. Kecuali jenengan sudah benar-benar Tidak. tidak mampu. Iya. Zaitun tidak mampu. Madu tidak mampu. Lalu pilnya tidak mampu, baru angkat tangan gitu. Harus dokter. Nah gitu. Ya Pak ya. Ya, Nanti ini saya kan ke Bali. Jenengan saya bawa ini madu, lalu saya bawa pil juga. Iya Pak. Iya. Jaga-jaga kalau detok sewaktu-waktu di Iya. situ. Kalau detok di sini bisa saya pandu dari sana. Iya. Kan jenengan nggak ada telepon. Iya. Nah gitu. Ayo coba Pak, ini soalnya Iya. anunya hangat ini. Ya. Supaya benar-benar sembuh gitu. Nanti aja kurmanya dihabiskan nunggu Kalau sampai ini kan sampai dipinyang-pinyang supaya terselimur Pak. iya. Kalau ini kan cuma kakinya gerak gini. Kalau Iya. tadi kan duk 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 Gitu kan. kayak stemper.
sekarang berarti ya sudah ada berkurang. Yang bijak sama Pak Amel ya Pak, saya tanya. Iya. Tapi kalau buat jalan udah nggak sakit Pak ya? Sakit, Masih sakit. sakit karena Kalau drop. Amel kalau lagi drop apapun sakit. Oh, Jangankan jalan, tidur pun sakit, duduk pun sakit. oh ya Allah. Nah, kalau ini nanti ini sudah dropnya ini hilang, ya, jalan pun aman. Gitu. Makanya tanda-tandanya ada kesembuhan, tandanya Ya. mau panggil ambulan, tapi dengan Iya. Allah belum diizinkan. Iya. Ya Pak, Iya. belum diizinkan. Sebenarnya saya tadi mau ke sini pamitan terus minta antar orang sini naik motor ke rumah ambil pakaian terus surat-surat ke TAM itu. TAM itu kan dekat, Tambah apa Pak? tim ambulan Malang itu di Oh, iya. Grebek Gang Iya, iya. 5 kesana Gang 6 tengah-tengah. Gitu ya Pak? Kan di situ banyak Iya. ambulan. Tapi saya kan belum pernah, tapi orangnya tahu karena saya seringnya itu jalan-jalan ke situ. Iya, iya. Tapi kalau saya menggigil kayak gini ya pasti dia mau. Ini. Iya, ya. Oh, sudah tahu cirinya ya, Pak. Setahun Iya. itu di situ sudah berapa kali, Pak, Di, menggigilnya? ya kalau biasanya yang ringan-ringan karena enggak ada apa itu enggak ada proses pengobatan yang Iya. ekstrim kan kayak gitu. Jadi ya biasa-biasa aja. Cuma waktu setahun yang lalu kan saya mengigil terus dibawa ke karena masih di panti jadi kan Iya. mengikuti prosedur Iya, iya. pemerintah berarti ke rumah sakit kan gitu Iya. ya nggak mungkin ke herbal kan gitu jadi akhirnya saya dibawa ke apa itu ke IGD Saiful Anwar. Sampai di sana dimasukkan COVID soalnya kan sampai ramennya COVID. Iya. Iya. Gitu. Jadi saya dulu soalnya memenuhi syarat untuk COVID itu gitu. Iya, iya. Nah, jadi saya memikul terus banyak itu pokoknya demam menggigil terus apa ya batuk-batuk kayak gitulah gejala Iya. gejala COVID. Gejala COVID, Ya. iya. Terus hari Sabtu masuk hari Sabtu, Keluar kan kalau gelegek itu keluar penyakitnya. Sabtu malam hari Jumat malam saya masuk sampai Sabtu pagi dites untung cepat dari dites COVID malam Minggu sudah keluar hasilnya jadi ternyata negatif jadi Iya. Maret itu saya disuruh mandi sama perawatnya itu mandi Pak mandi mau dipindah ke ruangan biasa Itu ya, Pak. Ya. Sudah. Kalau kesannya seperti itu, Bapak. jadi saya mandi Iya. terus saya ke 7 ruangan tahun biasa. bergelut dengan Iya, penyakit. Pokoknya jenengan itu Kalau nomor saya 1, yakin produk-produk Allah. Yakin, Pak, karena 7 tahun sudah Iya. Iya. bukan produk Allah tidak bisa menyembuhkan. Ya kan, Pak? Produknya manusia. Manusia. Pilnya kan produknya manusia. Ini produknya Allah ini. Jadi Iya. dulu saya ketemu dokter model apapun insya Allah saya pernah Iya. dokter spesialis saya berupa enggak di Jogja aja sampai Bekasi Iya. soalnya kan saya dipindah Pak, ke gini, Pak. Bekasi. Tolong saya hentikan dulu. Bapak berdiri, Sir. Berdiri ya, lalu Iya. duduk lagi. Berdiri. Tadi kan redep berdirinya. Nah, enggak Ya. Itu ya, tadi ruwet gini. iya Iya. kakinya duk Iya. kayak film kartun Udah, iya, Pak. Udah. Sudah, sekarang
Detoknya sudah berapa persen? Ya mungkin sudah tinggal 30%. Tinggal 30, alhamdulillah. Semua karena Allah ya. Tadi sampai gitu Pak. Tapi saya nggak kaget karena sudah biasa. Karena apa? Banyak di sini ada. Iya. Iya. Tadi Bapak lihat begigil, tak suruh minum tadi. Saya baca Quran. Nah gitu, minta pada Allah, kayak sembarangan. Iya. Jadi, gak usah bingung. Begitu bingung Mbak Amel, orang tuanya sakit, tak kasih resep juga. Iya. Baca Quran. Satu ayat berhenti. Ya Allah, sembuhkan ayahku. Nah gitu. Pokoknya jangan kalau ada sakit, ibunya, adiknya, ayahnya, jangan bingung. Iya. Wudu, ambil Quran. Itu aja gitu. Ya Mbak Amel, ini dibuat pengalaman Mbak Amel. Kenapa tak suruh video? Itu dibuat untuk masa depannya Mbak Amel. Untuk diri sendiri, jaga-jaga kalau ibunya sakit, bapaknya sakit. Nah gitu ya Pak. Ntar lagi soalnya nanti sore itu harus Mbak Robika yang video didampingi. Karena Mbak Robika sering sakit dia sendiri. Supaya tahu. Itu. Kemarin ini yang metik Pak, tumbuhan ini. Ini tumbuhannya ini ya, Mbak Media yang buat ini. Tumbuhannya apa? Ada di atas, Pak. Ada di atas. Jadi tumbuhannya itu gini Pak. Saya sudah hampir 2 tahun, saya cerita ya. Apa yang Bapak minum saya cerita. Saya sudah hampir 2 tahun. Setiap kali makanan ini, minuman ini, saya pakai 24 jam. Saya buang Pak. Tapi tidak saya buang di sampah. Saya buang di pot bunga yang sangat besar. Dipipit ya? Hah? Dipipit. Ya nggak tahu, pokoknya saya gitu. Saya buang di situ karena sudah ada tanah pupuk. Saya buang. Begitu dia tumbuh, sekarang tumbuh banyak itu. Tak ambil Pak, pucuk-pucuknya aja. Ini tadi saya buat di pagi ini. Nih, tapi tidak lepas dari kurma. Kurma aja syarat nih. Nah, bermacam-macam yang Bapak minum ini. Ini bisa untuk nanti sore jadi. Paginya di anu lagi. Bapak minum sekarang ini. Itu ya, supaya 100% sembuhnya. Saya tak sholat 2 sambil bincang-bincang ya. Gitu. Bapak jangan keluar dari sini sebelum menggigilnya hilang ya Pak. Kurmanya dimakan pelan-pelan Pak. Bisa jangan lupa. Masih menggigil ya, Pak? Ya sedikit-sedikit. Sedikit. Sisanya. Kan proses. Insya Allah sembuh. Tapi saya terasa agak, ya maksudnya ada mendingan. Iya. Kalau orang lain kan cuma melihat, kalau kita yang merasakan. Di badan udah agak ringan gitu, Pak ya? Ya. Nilai seket Pak. Wah, nilai duit seket. Tak dolanan ATM. Ya Singosari gitu untuk Singosari. Wah, cepat ya. Waduh, buatan namanya. Dulu awalnya tahu kalau sakit itu gimana, Pak? Ya, ada pengobatan gratis. Iya. Saya dikasih kartu kupon. Saya pikir
Untuk apa? Ini kan waktu itu mau puasa. Iya. Kalau kartu sembako mungkin lebih manfaat, tapi kok Nggih, malah nggih. pengobatan kan. Oh, itu. Saya bingung. Iya. Saya mau datang enggak. Gimana ini? Setiap Akhirnya 10 menit ditanya menggigilnya. Nggih. karena itu tempat bakti sosial itu di depan sekolahan itu. Nggih. Jadi akhirnya saya jalan aja nekat. Soalnya kalau jauh mungkin saya pikir berapa kali gitu kan. Tapi kelihatan saya sehat, cuma saya sering capek. Oh, sering capek gitu. Ya, sering capek-capek. Terus ngantuan. Hmm. Jadi kalau sudah pagi itu, karena saya istilahnya orang jalanan, jadi ya saya gelar koran, tidur di taman atau apa gitu kan. Saya gelar tidur ya, kalau sudah capeknya hilang baru jalan. Jadi saya pasrah sama Allah. Jadi tidak terlalu, waktu itu tidak terlalu mau makan, mau tidak, terserah Allah kan gitu, tak pasrahkan gitu. Tapi yang dimana ada orang datang Nggih. masih pas sudah makan, karena saya memang belum makan, jadi ya saya jujur belum nih makan. Ini buat beli minumnya ya Pak, ada uangnya, alhamdulillah. Itu pernah suatu malam di Jogja itu uang saya tinggal 15.000. Ini kalau saya tak belikan makan, lapar saya. Ini kalau saya tak belikan makan, besoknya makan apa saya? Iya. Toh saya tidak bisa seperti anak-anak muda itu, karena saya sakit. Kalau anak-anak muda berat dapat nimbang kan gitu, dapat 50 makan kan gitu. Kalau saya kan tidak kuat, Nggih. tidak kuat karena sakit. Jadi karena hujan basah-basah itu saya duduk di bawah jembatan layang. Terus ada orang bawa motor. Sudah makan? Belum Mas. Oh. Di depannya itu ada warung. Nggih. Nah, dia beli makan. Terus ini Pak buat besok. Kalau Bapak bangun tidur, ini buat makan. Ngasih 20, alhamdulillah. Bisa untuk besok. Yang seharusnya saya pusing ngatur uangnya itu. Nggih. Belakang anak-anak itu was-was. Nah saya sakit tidak bisa. Dan bos saya itu nyadari Nggih. kalau saya itu namanya sakit, tidak bisa setor banyak. Nggih. Ya, kadang-kadang seminggu itu saya baru setor paling dapat 12.000. 12.000 untuk makan. Ya itu. Terus pokoknya pasrah sama Allah. Ini agak berkurang. Udah berkurang. Iya. Tinggal nunggu berhenti apa enggak. Bisa agak lama ini. Iya. Kalau tadi kan duduk gitu. Jadi kalau tadi itu menggigil banget gitu Pak ya. Iya. Sekarang udah berkurang. Sekarang berkurang. Terus ini stop. Mulai tadi ngomong itu stop, enggak di sini. Iya. Stop. Tuh, stop. Enggak ada. Kalau gerak itu ya karena saya tertawa itu gerak-gerak gini. Ya mungkin ini proses. Iya. Proses Penyembuhan. Nggih. Saya tahu kan kalau memang sakit itu kayak anak kecil dikasih vaksin itu pasti demam. Nggih. Nah itu
Jadi ya seperti itu. Ya namanya juga obat. Oke. Gitu, ada efeknya. Monggo sambil diminum, Pak. Iya. Jadi subuh itu tadi malam tidak terasa belum. Berarti Cuma- menggigilnya dari tadi pagi Iya. gitu. Cuma sakitnya mulai kemarin. Oh, kerasa sakit. Cuma saya kemarin kan habis jalan jauh. Saya kira efek dari Efek saya jalan jalan, jauh itu. oke. Waduh, kemarinnya juga kayak gitu. Saya sakit, terus agak ringan tak bikin jalan jauh ya. Kalau PP itu ya dari Ngeripik itu ke pom, sebelum pom itu ada rosok-rosokan itu di situ lah. Terus pulang ya mungkin 1 kilo saya jalan. Jadi kok akhirnya malam itu kok sakit lagi, kakek melaku gitu. Terus pagi tadi tak karu-karuan sama teriak-teriak, tak pukul-pukuli supaya lancar. Biasanya kayak gitu, peredaran darahnya itu kakinya tak pukul-pukul gini, tapi tambah sakit. Saya pamit aja, mau manggil ambulan. Berarti tadi udah mau manggil ambulan ya? Iya, jadi tapi saya itu kalau saya ke sini, Iya. kalau saya ke sini pamit sama bapak itu, Oke. mungkin kalau bapak itu mengizinkan saya berangkat Berangkat. pulang. Oke. Pulang terus saya minta diantarkan ke Tam itu kan. Oke. Antitan, tapi bapaknya bilang ini apa sudah Detox. biasa Iya. pengeluaran racun. Ya sudah saya ikuti, tapi ya alhamdulillah banyak berkurang. Oke. Berarti sekarang sudah berkurang ya? Mulai dari tadi ngomong itu sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah. Kalau sudah ketawa sudah jauh ini. Tadi nggak ketawa. Ketawa berseng. Tak ceritani, saya ceritanya. Kalau kena barang goib, Iya. kena dukun, Iya. lain, Mbak. Iya, Lain. Harus di, ya. ya enggak, biarpun nggak diruqyah Pak, saya nggak bisa ruqyah, Oh. saya nggak bisa. Hmm. Gitu. Belum bisa, bukannya nggak bisa, belum bisa. Karena saya cuma mengandalkan Yasin aja. Iya. Yang ayat 82, saya ulang 3 kali lalu saya berdoa. Iya. Inama kun fayakun. Nah, kalau Mbak Amel tak kasih resep. Iya. Kalau orang tuanya sakit, Iya. ya minuman ntar ya Pak, saya kasih Iya. lagi. Ini saya kasih lagi, Mbak Amel tak kasih. Pokoknya di rumah itu harus ada kurma. Iya. Kalau orang tuanya sakit, bacakan Yasin. Ayat 82. Diulang 3 3 kali. kali. Lalu berdoa, ya Allah sembuhkan ibuku dengan minuman Minum ini. Lalu bismillah lagi, dihabiskan ayatnya 83. Selesai gitu ya. Nih sekarang. Bincang-bincang Pak. Ya. Gimana, sudah berapa persen Pak? Ya kayaknya tinggalannya berapa persen, mungkin 20 atau berapa. Enggak, kita Pokoknya- dari tadi itu enggak duduk lagi. Iya, jangan keluar sini sebelum sembuh total Iya. detoxnya. Kalau Bapak sekarang ini lulus, Iya. sembuh total, lulus Pak. Jadi, Iya. berarti sudah bisa diatasi. Iya. Nah gitu. Kalau saya gitu. Kalau saya nggak kaget Pak, kalau Iya. gitu itu, karena sudah biasa di Iya. Bali itu. Itu ada orang sampai pingsan, gulung kuming pingsannya. Nah, gitu. Bermacam-macam. Sudah diwawancarai lagi sampai sembuh ya Pak. Iya. Santai ya, saya tak Iya. menemukan kerjaan. Iya. Bincang-bincang sama Mbak Amel ya. Iya.
Kalau biasanya periksa di rumah sakit mana, Pak? Iya, kan di Paskes pertama itu kan Iya. di BMC kayak puskesmas tapi swasta. Oh, nggih. Nah, tapi kan karena pakai BPJS kan lokal, maksudnya Nggih. ditentukan kalau alamat sini Iya, sakitnya Vaskes di ikut ya, sini. Vaskesnya nggih. Itu karena saya dulu di Panti, tinggal di Panti, alamatnya daerah sana ya, jadi ke sana. Padahal sekarang saya tinggal di Ngeribik, Iya. tapi saya mau ngurus, aduh males. Saya tempat tinggal belum menentu, kan Iya. gitu. Nanti kalau saya ngurus terus pindah lagi. Berapa aduh. tahun di panti, Pak? Ya itu Panti setahun. 1 tahun di panti. Di Panti Malang, di Jogja 3 tahun. Oh, di Jogja 3 tahun. Sampai lulus hampir 4 tahun saya. Iya. Sampai apal sama itu. Pimpinannya itu kepala Nggih. kepala panti Nggih. se-Jogja itu wapel sama saya. Sama saya. Setiap dia kunjungan ke panti, tapi karena beliau memang merakyat, jadi Nggih. kalau dia itu kunjungan itu enggak ke kantor, Langsung ke langsung ke warganya itu, ke pegawai yang bawa-bawa itu. Nah kalau warganya kan enggak tahu kalau itu pimpinannya. Iya. Kalau ditanya itu ya terus terang kan gitu. Iya. Jadi dia tahu gitu. Nah itu tadi karena sering begitu, jadi sampai apal. Saya kira dulu pegawai rendahan, saya kira loh ini siapa sih? Kalau kepala pantinya tahu saya ini. Nah ini siapa sih? Saya bingung. Terus pegawai itu ada yang cerita, itu kepala pantinya seluruh Jogja. Bosnya ini. Itu sampai dia apal sama saya tadi. Sampai ketangkap lagi, saya sudah sembuh, minta pulang. Akhirnya saya kambuh lagi karena tidak ada merawat. Itu ketemu orang Ambon gitu, sama orang Papua itu. Nggih. Itu orang Panji, Iya. jadi ngamen Panji gitu. Nah tapi hatinya baik. Dia tampangnya serem tapi baik. Baik, nggih. Terus lihat kaki saya, kenapa sakit? Tapi memang dari awal saya pertama ke Jogja itu sudah 14 tahun, itu sering ketemu sama dia. Sering, cuma kan nggak kenal gitu. Iya. Dia, Bapak sakit ya? Iya. Bawa ke rumah sakit, Pak. Ya bisa aja, tapi saya nggak punya uang. Ya nanti tak uruskan. Masuk di rumah sakit. Nah, ke rumah sakit itu menolak. Oh, rumah sakitnya menolak. Nggih. Dengan alasan apa, Pak? Ya ini nggak punya surat lengkap, nggak ada Oh, begini. nggih, nggih. Kan gitu. Akhirnya teman saya yang Papua itu marah. Dikiranya saya mukanya kan muka kayak orang Papua, jadi mungkin dikira orang Papua ini rese kan gitu. Iya. Jadi ini orang Jawa ini, coba jangan yang pertama Pak, ngomong bahasa Jawa gitu loh, tapi dia tetap nggak mau. Iya. Akhirnya saya ke rumah sakit tentara. Di rumah sakit tentara itu pas kebetulan perawatnya itu kenal sama saya. Oh, nggih. Tahu, soalnya saya kalau ngerosok, bos saya kan tentara. Jadi Nggih. tinggal di asrama, jadi tahu kalau ini memang orang nggak punya gitu kan. Nggih. Jadi tahu. Waduh, sepuluh nih mas. Apa sih? Aku ya kayak itu sih. Tak lapor nang komandan. Gitu. Dilaporkan, saya dibutuh. Dilaporkan ke komandan. Komandannya itu tahu sama saya. Soalnya kalau saya berangkat ngerosok itu
subuh itu saya sudah berangkat itu komandannya lari-lari. Jadi ngelihat saya, oh bapak ini hampir tiap hari kok bapak komandan itu letkol, nggak main-main letkol. Jadi komandannya kesehatan Jogja. Terus akhirnya yang ini masuk, besoknya perawat-perawat itu bully saya, ini orang gelandangan kok ditaruh sini, siapa yang naruh begini, dia mandang rendah saya. Iya, gitu. iya. Tapi saya diem aja, enggak komentar, saya diem aja. Pak, siapa yang ngurus ini? Namanya Peter. Bapak sudah diurus ke polisi. Ya kemungkinan biaya diurus sudah, tapi harus ya kayak enggak percaya ditanya. Enggak lama komandannya sendiri datang sama saya, jenguk saya. Perawatnya itu bingung semua cari muka. Waduh, komandan, heran, komandannya kok jenguk orang gelandangan seperti saya. Loh itu loh. Nah, besok bapak operasi, langsung gitu kan. Paling pagi yang perawatnya itu dipanggil, ini siapkan paling pagi jam 6 sudah siap ke sana, kondisikan siap. Dan besoknya saya dibawa ke ruang operasi. Itu kok mandanya sudah nunggu di sana. Padahal dia bukan tim yang nangani operasi, tapi dia nungguin supaya orang nggak nyepelek no. Jadi yang lain-lain wes nggak mau, takut. Sampai saya akhirnya sudah. Itu operasi yang pertama? Itu yang pertama. Luka itu nggih Pak? Iya, itu yang pertama. Terus yang kedua di Panti di PSBK itu surat saya lengkap. Sudah ada rekomendasi dari kepala panti. Jadi saya masuk itu, wah ini harus somnom begini. Pegawai yang ngurusnya kan ditelepon. Nah, saya yang nguruskan, sudah diurusi. Selesai, saya tinggal operasi. Biasanya mau pulang ya, bawa sudah boleh pulang. Diantar apa pulang sendiri? Saya pulang sendiri, saya bisa naik bis. Jadi habis operasi saya pulang sendiri naik bis. Lah jalannya itu dari jalan raya itu ke tempatnya itu ya sekitar 1 kilo. Jadi saya jalan kaki. Kalau apa itu kontrol ya saya jalan kaki. Jadi manusia itu bisa merendahkan, tapi Allah bisa ngangkat derajat. Ya contohnya seperti saya. Yang merendahkan saya kan orang remeh-remeh, anak buah semua ya kan. Nah ini yang mengangkat derajat saya komandannya langsung. Langsung hormat begini. Woi komandan, saya enggak mau pakai dinas lagi. Pakai dinas. Makanya orang itu ya kalau melihat orang jangan dilihat dari penampilannya. Terakhir operasi kemarin udah berapa lama Pak? Sudah, saya mau pindah ke sini. Saya di sini sudah setahun. Setahun. 2 tahun. Setahun 3 bulan. Saya hampir itu loh, masih rame-rame COVID. Mau hari raya itu. Oh, saya ingat jadi 2 minggu sebelum hari raya. Jadi 3 minggu. Jadi saya seminggu di rumah sakit, pulang. Jadi ya sekitar 10 hari lah saya sebelum hari raya itu saya sudah di panti. Terus ya masih enggak ada, maksudnya masih keadaan pemulihan. Habis operasi itu ya? Iya, operasi terakhir.
Nah tadi itu kalau mungkin ya, Nggih. kalau saya mungkin jadi ke BMCI sana Nggih. bisa dikasih obat sama dokternya, bisa saya langsung dirujuk. Nggih, nggih. Ada dua kemungkinan. Sekarang udah gak menggigil, Pak? Enggak, Sudah? habis. Alhamdulillah. Habis menggigilnya. Tapi ini masih rawat luka nggih, Pak? Sampai sekarang Iya. apa? Iya. Makanya saya harus rawat luka. Hari ini? Ya seharusnya Senin kemarin. Oh, nggih. Coba saya bingung ke sana. Maksudnya kalau naik mirroret orang pada protes. Baru lah apa. Jadi saya bingung. Saya ini gimana? Jadi repot. Makanya saya manggil ambulan. Nggih. Di sini sama saudara, Pak ya? Iya. Tapi kan sama-sama tua, jadi dia urusannya masing-masing. Oh, Jadi iya. saya nggak ngurus. Cuma saya berdua aja di rumah. ada keponakan ya, cuma ya ada yang di sana ya, maksudnya dia ngurus masing-masing. Jadi Oh, iya. memang saya nggak mengharapkan. Nggih, nggih. Yang penting ada. Tapi rencananya kan bilang bapak itu mau disuruh nempati rumah di Nggih. mana itu di Gang Sate yang masuk di luar. Nggih. Mudah-mudahan soalnya saya akhir bulan ini harus Sudah. pindah. Pindah. Saya kemarin karena saya panik mau balik ke Panti. Gitu. Kalau mau balik ke Panti berarti saya cashback kembali ke jadi perjuangan saya sia-sia gitu. Nggih. Saya itu mau mandiri gitu. Kalau saya itu balik ke Panti, waduh gimana ini? Berarti akhir bulan ini nggih harus sudah. Nah terus aku menyarankan jangan ke Panti gitu. Tapi kan memang orang-orang itu ada yang suka, ada yang enggak. Nggih. Kalau yang suka ya enak, nggak usah ngasih uang tapi mukanya enak itu senang. Nggih, nggih. Tapi ya sifat orang masing-masing. Sudah nggak ngasih apa-apa, mukanya mesem. Nggak enak dipandang. Nggih. Jadi saya bingung. Kayaknya sudah, Sudah. kayaknya sudah Sudah enggak menggigil nggih? nggak menggigil, cuma masih ada panas. Panas. Ya, Panas dalam gitu ta, Pak? Gak di tangan Oh. ini saya Kayak masih ada rasa panas. Cuma gigilnya enggak. Nggih. Kalau tadi kan saking tangannya itu jadi dingin, Nggih. Menggigil. menggigil. Nah sekarang gigilnya hilang, tinggal agak panas. Nggih, nggih. Operasi yang saya bilang tadi itu di rumah sakit itu saya 15. Saya cuma puasa 14 hari. 14 hari. Iya. Itu Ramadan nggih. Apa? Itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Nggih. Terus saya mau bayar nyaur, kondisi saya belum stabil. Belum Nggak stabil. bisa. Nggih. Nggak bisa. Saya mau bayar fidyah, saya orang nggak punya apa-apa. Kan gitu, akhirnya bingung. Akhirnya saya tanya sama guru agama, kan di situ ada guru agama. Nggih, nggih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, sampean bebas, Nggih. Karena keadaan. Jadi ya saya nggak nyaur. Tapi kalau sebelum-sebelumnya kondisi saya fit,
itu ya saya nyawa Nggih. puasanya nyawa. Kalau kadang-kadang malah cuma batal dua. Jadi putus tidak puasa itu cuma Nggih. dua. Jadi begitu selesai Ramadan, itu apa itu hari raya itu kan tidak boleh puasa. Nah, 2 harinya baru saya nyawa. 2 hari waktu masih kondisinya stabil. Tapi waktu di Malang itu karena waktu itu apa dosisnya karena perpindahan. Jadi saya dari Jogja pindah ke Malang. Lah saya itu nggak dibawain surat-surat dari sana gitu loh. Jadi hasil lab macam-macam saya nggak dibawain. Jadi yang sini bingung gitu loh. Jadi akhirnya dicoba dari yang rendah dulu. Waduh, biasanya saya 10 itu 3 kali. Waktu itu masih rendah. 10 itu sebelum makan. Waktu sekali pindah di sini saya dikasih cuma 10 sekali, cuma malam dok. Nggih. Dia bilang karena apa itu BPJS harus ada hasil lab. Lah sampean belum ada lab di sini kan gitu. Akhirnya untung saya waktu di Jogja itu ada kelebihan insulin itu tidak pakai. Ini udah hari ketiga puasa nih Pak. Ya, Gimana Pak? Ada ya mungkin tadi kan masih ngedrop ya. Iya, jadi tadi kan. saya sekarang ya masih bingung. Ya, Kan tapi gitu. setelah minum ramuannya nih kayak gimana Pak? Ya Badannya ada tahapan untuk tahapan nggih. mau normal gitu. Nggih. Ya, tapi kalau tadi itu kan karena Baru pertama ya. laptop Jadi itu bingung. ya bilangnya sakit disertai sakit lah kayak anak kecil itu Iya, dikasih vaksin, itu kan pasti demam. Nggih. Nah pastinya kalau orang biar enggak anak kecil tuh waktu vaksin booster macam-macam itu kan pasti dikasih paracetamol sama Nggih. apa itu puskesmas itu jaga-jaga kalau apa itu demam. Tapi waktu saya cuma vaksin yang pertama kok karena saya diabetes jadi Nggih. dimaklumi ada memang kalau orang diabetes kan enggak Ini diabetes basah nggih. iya tapi waktu itu saya habis vaksin itu enggak seperti orang-orang kalau orang-orang cuma saya enggak. Iya. Beda-beda emang Pak. Nah Ada yang mungkin sembuh, ada yang ya, kurang enak badan gitu. jadi, Efeknya beda-beda Iya. setiap orang. kalau tadi nyerinya minta ampun. Nyeri? Kalau Nyeri di saya- bagian mananya Pak? Nyeri Ya, di ya, di bagian luka. ya, Nggih. terus ada saraf-sarafnya tuh yang waku buat itu dua Iya, kayak ketarik gitu. Nggih. Sama pernah dipukul kakinya Nggih. ya sakitnya kayak apa ya kayak gitu jadi kadang-kadang saya duduk teriak sendiri kadang-kadang sama loh dilihat
Nggih. Orang nengok kenapa gitu. Nggak ada apa-apa saya. Gelas kuning ndukur ditaruh napa? Iya. Sing gede ya. Wingi ape ngedukno kon lali men aku. Kok tiba-tiba teriak. Nggih. Tapi waktu mau ke sini tadi, waktu yang ini bikin itu, ya begitu sakit. 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 Ya saya sempat teriak-teriak juga. Makanya saya cari tempat yang sepi supaya nggak dengar orang. Itu ya rasanya kayak ada kadang-kala kayak dipukul sama palu, ada kala seperti silet. Nggih. Jadi spontan saya teriak karena saya Iya. sakit gitu. Jadi sebenarnya kalau tidak tahan, Iya. tapi kalau itu ngejut Kan sakitnya tiba-tiba nggih, Pak. tiba-tiba Nggih. ngejut, jadi langsung tiba-tiba enak itu langsung waduh tak bikin ini gerak tak lemas kan tidak bisa Bisa. Iya. sakit waduh. Saya jalan ke sini ya, kalau di situ tadi itu ya sekitar 100 meter, 50. Itu saya tadi dari tempat saya duduk itu di tempat roti, Roti itu ya. nggih. Kalau ke sini kan 50 lebih ya. Jalan Nggih, ini, nggih, nggih. jaraknya. Nggak ada 100, mungkin 70 berapa. Saya jalan itu tertati-tati sambil Iya, sakit. Sakit nggih. terus ini yang gigil. Menggigil, iya. Jadi Saya menggigil campur sakit gitu, Pak. sakit terus bawa tongkat itu mau nahan badan saya, kok tongkatnya yang begini, Iya. duduk gitu. Tapi sekarang udah nggak menggigil nggih. Enggak. Ya, tadi agak panas sedikit, Mas. Nggih. Tapi gigilnya hilang. Hilang, Ya, alhamdulillah. ada kenaikan Nggih. suhu.